Halo semuanya, bareng gue di sini Rifki Riansyah dan selamat datang di video pertama gue. Berbicara tentang kejadian-kejadian aktual yang terjadi akhir-akhir ini, tentu ada hubungannya dengan sistem kebijakan pemerintahan, yang mana ketika kebijakan pemerintahan tersebut dinilai kurang efektif oleh sebagian pihak, maka yang dilakukannya adalah demo. By the way, pada video pertama ini, gue akan sedikit membahas tentang hal yang berkaitan dengan demo. Dan satu lagi yang mendasari gue ketika ingin membahas tentang demo ini adalah ketika gue teringat dengan salah satu ucapan dari seorang Hokage yang ada di Konoha bahwa dia pernah berkata jika rindu untuk didemo. Padahal setiap kebijakan yang dibuatnya selalu didemo. Anyways, gue nggak akan terlalu jauh membahas tentang demo yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi yang gue penasaran adalah apakah dulu para raja besar di Indonesia atau Nusantara pernah didemo oleh para rakyatnya? Dan kira-kira demo apa yang diusung oleh para rakyatnya di masa itu? Mari kita bahas bersama. Demo yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang pun sangat jelas perbedaannya. Walaupun pada masa kerajaan, sistem pemerintahannya bersifat monarki absolut atau bisa dibilang seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah wilayahnya. Namun bukan tidak mungkin rakyat di kala itu mengeluh dengan kebijakan yang raja buat. Mekanismenya tentu tidak sama dengan yang terjadi sekarang. Kalau pada saat ini, banyak mahasiswa yang demo dengan cara turun ke jalan. Berbeda dengan rakyat dulu, melalui Mahapatih atau semacam Perdana Menteri yang bertugas pada masa itu, banyak rakyat yang mengadukan segala bentuk kekecewaan melaluinya. Informasi ini dapat dilihat melalui keterangan Sambanda atau sebab-sebab sebuah prasasti dibuat oleh sang raja. Salah satu contohnya pada prasasti Luitan yang muncul pada tahun 823 Saka atau 901 Masehi. Yang mana pada saat itu penduduk desa Luitan mengadu kepada penguasa Sri Maharaja Balitung dan Rakrian Mahapati Ihino perihal keberatan atas pajak yang dikenakan terhadap sawah mereka. Penduduk desa Luitan merasa bahwa petugas pajak dari kerajaan dengan sengaja melebih-lebihkan luas sawah yang dimiliki oleh para petani di desa tersebut. Alhasil, pajak yang harus dibayar juga banyak. Oleh sebab itu, Raja Balitung lewat Rakrian Mahapati Ihino mengutus Sang Wahuta, Hyang Kudur, dan Rakrian Pagerwesi untuk mengukur ulang luas tanah penduduk desa Luitan. Dan ternyata pengukuran ulang itu mendapatkan hasil bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemungut pajak kerajaan dan akhirnya Sang Raja Balitung mengabulkan keberatan penduduk desa Luitan. Dari kejadian tersebut, oknum dari pemungut pajak yang curang dihukum oleh Sang Raja. Hal ini membuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh birokrat pajak sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, itu tadi bentuk demo tertua yang pernah terjadi di Nusantara versi gue. Kalau ada di antara kalian yang tahu mengenai bentuk demo tertua yang pernah terjadi di Nusantara, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa selalu tunggu video-video pembahasan dari gue. Dan sampai ketemu kembali.